Sabda TV. Berita ada dua macam, Pak. Berita langit sama berita dunia. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih untuk didengar? Berita langit atau berita dunia? Ya, kalau kita buka handphone, yang kita baca berita apa? Berita dunia. Ada juga buka handphone baca berita langit, tapi sedikit. Kebanyakannya berita apa? Dunia. Habis baca berita dunia apa? Pusing. Pikiran ini, pikiran itu. Wah, ini ada ide nih. Ya, jadi sibuk lagi. Jualan ini, jualan itu. Mau ini, mau itu. Bisnis ini, bisnis itu kan begitu ya. Nah, ngelihat ini, ngelihat itu. Peluang ini, peluang itu. Pusing. Ya, dari situ beralih ke berita-berita lainnya kan gitu ya. Kadang-kadang berita juga anfaedah. Dapat berita kesebelasannya kalah. Uring-uringan kan gitu ya, seperti itu kan. Berita dunia itu berubah-ubah setiap hari. Berita dunia itu berubah-ubah tiap hari. Hari ini berita ini, besok berita yang lainnya. Kadang-kadang beritanya kontradiktif lagi. Antara satu dengan lainnya nggak nyambung atau bertolak belakang. Itu berita dunia, bikin pusing ya. Maka kalau kita terlalu banyak baca berita dunia, pusing kepala, betul. Ujung-ujungnya datang penyakit itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berita akhirat tetap enggak berubah. Berita akhirat itu tetap enggak berubah. Kita bacanya juga straight, lurus. Jelas, pasti, absolut, mutlak. Ya. Yakin. Itu berita langit. Ya, berita dunia, berita bumi berubah-ubah setiap saat. Bukan setiap hari lagi, bahkan setiap jam datang berita berbeda kan begitu ya. Inilah itulah, belum lagi apa namanya baca hoak kan gitu ya. Hari ini diyakini, besok diingkari. Hari ini diingkari, besok diyakini kan gitu ya. Itu kan aneh ya. Kadang-kadang kita juga lucu juga itu lihat berita dunia ini. Hari ini kita yakini, besok kita ingkari. Hari ini kita ingkari, besok kita yakini ya. Ya, apa enggak kontradiktif itu. Akhirnya clash di otak. Tahu clash di otak, nabrak dia. Bingung itu otak sebenarnya. Letih dia, akhirnya apa? Stres itu, badan pun kena akhirnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi diuji 2 tahun lockdown gitu ya, di rumah saja atau kebanyakan di rumah, otomatis ya kegiatan berkurang kan begitu. Nah, ya memang itu faktor yang membuat rusaknya manusia. Maka orang yang hidup tanpa agama, misalnya di Jepang, di Korea, di Cina, di Eropa, mereka sudah hilang sisi kemanusiaannya. Ya. Mungkin sudah jenuh juga jadi manusia. Mau jadi binatang atau hewan aja kan begitu ya. Hingga ini boleh, itu boleh, yang kadang-kadang yang aneh-aneh juga jadi ya boleh kan begitu ya, karena udah kacau itu. Sudah hilang sebenarnya sisi kemanusiaannya. Kasihan sebenarnya. Makanya banyak yang cari Islam itu. Karena Islam mengembalikan manusia ke fitrah. Para jamaah yang dimuliakan. Jadi berita langit yang kita maksud adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran berita langit, bicara tentang ini, tentang itu. Berubah Al-Quran, kan enggak? Dari dulu dibaca sampai sekarang itu aja. Apa Qul huwallahu ahad berubah? Atau Alam Nasrah berubah? Wadduha berubah? Ada ayat yang berubah, surat yang berubah. Wah, ini enggak sesuai lagi, ini perkembangan zaman. Enggak, karena dia tidak mengikuti apa yang terjadi di bumi. Ya, dia adalah ketetapan dari langit, berita langit. Enggak berubah dia. Kita baca Quran hari ini, 1000 tahun kemudian ya tetap itu juga yang dibaca. 1000 tahun yang lalu, ya itu juga gitu ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ya itu juga. Ya. Nah, ini namanya berita langit, enggak berubah. Antum baca, ya pasti dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka ini yang membuat ya banyak muncul penyakit-penyakit hati hari ini. Termasuk di dalamnya adalah hasad. Ya, kalau kita kebanyakan baca berita, muncul hasad. Ya, muncul hasad itu. Dengan ketiga
tipenya ataupun ketiga tingkatannya para jamaah, mulai dari hasad yang kecil sampai hasad yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan baca WA juga sama. Kebanyakan baca status WA juga sama. Muncul nanti datang berita dari seseorang, kita nggak suka dia dapat lebih, muncul hasad lagi. Kadang-kadang beritanya belum tentunya benar, ya sudah diyakini, sudah ya mengawang-awang entah kemana itu, ya kan? Nah demikian. Wallahu alam. Mendengar berita kesuksesan saudara kita, kita pun muncul hasad. Padahal suksesnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Tapi dalam bayangan kita, kayak apa namanya, dunia dan seisinya sudah jadi milik orang itu. Padahal enggak. Kenapa? Ya kebanyakan baca berita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kita juga harus mengisolir diri dari hal-hal seperti itu. Ya, bukan artinya kita enggak mau tahu sama sekali, enggak. Tapi kita batasi para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu lebih menenangkan hati.